Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be upon you. Good morning class. Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan sebuah materi. Namun sebelum Bapak menjelaskan materi, mari kita lihat gambar yang ada berikut. Kalian amati, kalian cermati apa aja yang ada di gambar tersebut selama 5 menit. Maaf, selama 10 detik. Oke, baik, udah. Where are the people are standing? Menurut anak-anak, di mana kira-kira orang-orang ini sedang berdiri? Ya, betul. They are standing inside a room. They are standing in front of the panorama. They are they are standing in front of the statue. They are standing on the floor. Okay, and the other question, what do you see in the picture? Kira-kira apa aja yang anak-anak lihat yang ada pada gambar tersebut? Ya, benar. You can see there are a lot of people in there. You see a statue, a panoramas, and then you see they are inside the rooms and etc. Next, what is the name of the place? Baik, menurut teman-teman, menurut anak-anak, di mana nih kira-kira orang-orang ini sedang berdiri, melihat patung, melihat panorama dalam ruangan? Bisa di mana teman-teman menemukan orang-orang seperti ini berada? Baik, benar. Mereka sedang berada di sebuah museum. They are located in a museum. Next, what kind of the place is that? Jadi tempat seperti apa itu? That's a place that providing a past event. Jadi itu tempat yang menyajikan peristiwa di masa lampau. Oke, untuk lebih jelasnya satu lagi. What do you usually do in that place? Apa yang biasanya anak-anak lakukan di tempat seperti ini? Ya, benar. Di tempat seperti ini, kita biasanya mempelajari sebuah sejarah. In this place, we usually learning about history, about past event, past thing, or past etc., about war, about politics, and others. Okay, for the complete is museum is an institution that cares for conserves a collection of artifacts and other objects of artistic, cultural, and historical or scientific importance. Many public museums make this item available for public viewing through exhibits that may be permanent or temporary. The largest museum is located in major cities throughout the world, while thousands of local museums exist in smaller cities, towns, and rural areas. Museums have varying aims, ranging from serving researchers and specialists to the serving general public. The goal of serving researchers is increasingly serving the general public. There are many types of museum, that science museum, war museum, natural and children museum. Oke. Dari definisi dan pernyataan sebelumnya, dari gambar sebelumnya, mungkin teman-teman dapat
menerka-nerka apa materi kita pada pagi hari ini. Ya, benar. Materi pada hari ini ialah kita akan mempelajari tentang descriptive text. Berikut, apa itu descriptive text? Descriptive text adalah sebuah deskripsi yang menyajikan informasi dan objek, tempat, serta kejadian secara detail. Fungsi sosial dari descriptive text itu apa, Pak? Fungsi sosial dari teks deskriptif ialah untuk mendeskripsikan sebuah orang, tempat, atau hal, atau sesuatu benda. Misalkan, kita mengambil contoh pada sebuah buku. Kita mendeskripsikan buku ini. We make a descriptive about this book. For example, this book is red. Buku ini merah. This book was found in 1912. Buku ini ditemukan pada tahun 1912 contohnya. Oke. Next. Ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari descriptive text ialah yang pertama selalu menggunakan present tense. Seperti tadi contohnya, this book is red. Merupakan contoh dari simple present tense. Next, using adjective biasanya menggunakan kata-kata sifat juga. Oke, lanjut. Dan terakhir menggunakan kata kerja hubung biasanya. Ada beberapa menggunakan kata kerja hubung dan juga jika itu mendeskripsikan sebuah benda itu biasanya menggunakan kata pasif juga. Ialah to be plus verb 3. Itu selalu ada biasanya. Seperti tadi kita lihat pada teks tentang museum tadi, juga ada yang bentuk pasifnya. Teman-teman bisa putar kembali video ini. Baik, kita lanjut. Yang berikutnya ialah generic structure. Bentuk dari teks deskriptif ini ialah yang pertama identification atau identifikasi. Merupakan pengetahuan tentang objek atau tempat yang akan digambarkan. Seperti tadi contohnya ialah museum, menggambarkan tentang gimana sih museum itu, tempat untuk apa sih museum itu, itulah identifikasi. Yang berikutnya ialah klasifikasi atau classification. Klasifikasi pengelompokan suatu objek atau tempat yang akan digambarkan. Ukuran, warna, jumlah, bentuk suatu benda. Yang terakhir adalah description atau deskripsi merupakan penjelasan lebih dijelaskan lagi nih sejarahnya, segala macamnya tentang suatu objek atau benda yang akan dideskripsikan atau yang akan digambarkan. Ya. Semoga anak-anak mengerti sampai di sini. Jika ada pertanyaan, nanti akan dilanjutkan melalui sesi tanya jawab setelah materi disampaikan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan tugas. Yang pertama ialah membuat sebuah grup yang terdiri dari 5 orang, membuat sebuah presentasi tentang descriptive text
tentang tempat. Terserah, mau museum, mau tempat wisata, mau taman kanak-kanak, mau sekolah, pokoknya tentang tempat bersama grupmu. Yang ketiga, membagikan presentasi yang telah kalian buat di depan kelas minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.